Ya, hari ini tanggal 1 bulan 8 ya, di pagi hari sebelum pembukaan market. Masih di tukar pikiran teman-teman ya, ini adalah emiten tukar pikiran, emiten yang dimiliki oleh teman kita, mudah-mudahan yang lain juga ada yang memiliki emiten ini. Baik, kita bahas untuk LK quarter 2-nya ya, udah keluar. Untuk net income-nya kuartal 2-nya menurun banget ya, tajam banget menurunnya dari 97 ke 5 miliar ya. Terus dari 30 ke 5 miliar. Biasa yang ada yang kuartal 1 ada ya, pembandingnya ada yang dari kuartal 2 di tahun sebelumnya. Terserah, yang penting hari ini kuartal 2-nya ternyata menurun ya. PE-nya juga jadi negatif 18, artinya kurang baik untuk kuartal 2 ini, kurang baik untuk PER-nya ya. PBP-nya 0,83 ya, masih under value tapi kurang under value ya. Oh, kita itu sebentar nanti ke apa lagi ya. PBP-nya harga bukunya 340,17. Untuk harga sekarang kan 282, masih harga bukunya masih lumayan ya. Jadi masih under value. Terus DR-nya 0 ya. Terus ROI-nya minus, kurang baik ya. Artinya kalau minus kurang baik, yang baik itu yang standar itu 10 ya. Revenue-nya menurun, revenue-nya belum dihitung ya, belum dilihat ya. Ya, revenue juga nurun ya, dari 257 miliar ke 111 miliar, artinya hampir 50% nurunnya ya. Ya, 56% nih ya, revenue-nya 56% nurunnya. Dia bagiin dividen waktu tahun 2023. Kita lihat untuk profilnya. Saya mau lihat ini aja sebenarnya nih, profilnya itu ya. Tapi masyarakatnya kecil. Nah, ini masyarakatnya kecil nih ya. Jadi biasanya sangat aman kalau diangkat ataupun turunkan, sangat mudah. Jadi diangkat aman bisa gitu kan, diturunkan juga sangat mudah biasanya kalau yang kecil ya. Dari Januari sampai Juni banyak yang cabut, artinya ini banyak yang keluar ya. Biasanya kalau banyak yang keluar ya nanti tinggal ada pemicunya ya, nanti bulan Julinya kita belum lihat ya, bulannya belum lihat ada yang masuk apa enggak. Biasa kalau yang masuk ya biasanya udah tinggi gitu harganya ya, udah di up. Terus dari sini udah ya, kita lihat ke Punda Chart dulu deh. Karena PER-nya negatif, EPS-nya juga negatif nih ya, EPS juga, TTM-nya negatif, jadi saya tidak menghitungnya ya. Jadi kita akan menghitung berdasarkan PBP aja ya. Ya kalau kita dipaksakan sama annuals ya kurang maksimal, soalnya kan harusnya emang pakai TTM ya. Nanti kita coba aja untuk pakai annuals berapa ya. Baik, saya udah siapkan ya sekarang sama ya, GTBO ya. Kita Punda Chart-nya udah, terus kita tulis di sini berdasarkan PBP dulu ya, PBP dulu deh. Karena yang sudah pasti adalah PBP untuk jangka waktu 3 tahun ke depan. Kita prediksi untuk 3 tahun ke depan berapa nilai wajarnya, harga wajarnya. Jadi teman-teman sembari jalan aja ya. Kalau kita ngomongin fundamental ya, harusnya teman-teman ketika beli ya udah, sekarang lagi under value contohnya gitu ya, udah beli aja gitu, jangan ngeliatin nanti untuk lukisan market maker jangan dilihatin, broker summary jangan dilihatin ya. Yang penting kalian beli lagi harga murah, udah gitu aja. Nah, setelah mencapai harga tertentu yang kalian inginkan ya udah jual gitu kan. Jadi kalian kalau fundamentalis ya ngitungnya seperti itu aja gitu kan. Jangan sampai kalian aliran fundamentalis tapi masih melihat chart aja, sama apalagi melihat broker summary gitu kan. Baik, saya udah siapkan ya. Oh, sama pairnya nanti set pairnya ya. Kita lihat pair, tapi nanti kita sembunyikan dulu ya untuk pairnya ya. Kita sembunyikan dulu untuk pairnya. Ini udah benar ya, GTBO. Jadi sekarang di harga
rendah ya untuk PBP-nya itu sekarang lagi di under value banget. Di sini ada 0,66 ya untuk harga rata-ratanya itu. Maka kita akan hitung berapa untuk harga wajarnya di emiten PTBO. Jadi 0,66 0,66 dikali harga bukunya berapa nih? 34017 340.17 ya. Kita pakai sama dengan, kita enter di 224. Kalau harga sekarang berapa? 224, berarti di sini udah tinggi ya, artinya udah tinggi. Jadi kalau beli harga sekarang itu kemahalan ya. 224 ya, 224 itu area mana? 224 ya, masih di bawah, berarti di bawah banget ya. 224 ya, di bawah nih, area bawah sini, area support sini. Berarti kalau sekarang beli itu kemahalan gitu ya, berdasarkan harga wajar PBP ya. Sekarang itu kan 282, berarti udah kemahalan banget. Nggak terlalu mahal sebenarnya, nggak terlalu mahal. Cuman kalau beli sekarang itu kemahalan berdasarkan PBP. Karena target sebenarnya kalau berdasarkan Mulyacet itu targetnya kan di sini nih, di 600 ya. Bisa ke sana, bisa, saya bilang ya. Kenapa bisa? Karena harga wajar berdasarkan PBP udah ketahuan di bawah. Cuman ada harga satu lagi, itu harga market maker yang tidak pernah terbatas harganya. Ini aja bisa disampai ke 800 gitu kan. Dari harga berapa nih? Dari harga 112 ke 884 ya. Itu kan namanya harga bandar. Kita lihat satu tahunan lagi di garis under value-nya ya, lagi menurun. Mungkin targetnya kalau yang pakai Mulyacet ya ke 596 kalau dikasih sama bandarnya. Ini saya downtrend, cuman ada up dikit, terus up lagi, terus turun lagi. Jadi kita tulis dulu sini ya, 224 berdasarkan PBP. Nah, udah saya siapin 224. Nah ya, kita hitung per, tapi bukan bawaannya ya, bukan sebagai dasar rumusnya. Kita pakai annuals aja ya. Annualis kita ini hapus. Kita pakai PS standarnya di 6.49. 6.49 dikali, karena sebenarnya ini negatif ya, EPS-nya negatif, cuma ini karena annuals, artinya perkiraan annual untuk 1 tahun ke depan ya. Jadi harusnya pakai ini nih ya, harusnya ya. Karena ini negatif ya harusnya nggak usah gitu kan. Cuman karena ada yang positifnya di annualsnya, kita coba pakai itu ya, 2850. 2850 harusnya pakai TTM. Cuman kita lihat aja di 184, berarti kan masih di harga sekarang juga sama, masih istilahnya kemahalan ya. Karena ini hanya percobaan aja untuk annuals, maka saya bilang ini tidak berlaku untuk emiten yang TTM-nya negatif ya. Untuk EPS TTM-nya negatif. Kita langsung ke Mulyacet, lukisan market maker. Nah, seperti inilah lukisannya, dapat dilihat sama teman-teman ya. Ini pernah dibahas sebelumnya. Kalau udah ada panah-panah gini nih, kayak ada gap gitu kan, artinya ini harus ketutup dan benar tertutup. Di up lagi, sekarang lagi diturunin lagi ya. Terus dari bandar lokal, lihat ini cenderung ke bawah ya. Bandar lokal cenderung ke bawah, artinya dia lagi jualan. Terus kemarin ada pengambilan dari Poren ya. Poren ada sedikit pengambilan, di up dikit di hari tanggal 30, cuman kemarin tanggal 31-nya ada pembuangan ya. Nah, jadi kalau fundamental sebenarnya gak usah ngeliatin yang ginian nih. Udah ketahuan sekarang kan harga wajarnya 224, di harga 224. 224. Nah, di sini nih. Berarti di support ini harganya nih. Kalau dia ke bawah ya, harga 100, 195, nah baru itu namanya lagi under value. Tapi sekarang itu udah kemahalannya, kalau beli sekarang itu kemahalan. Cuman ingat teman-teman, ada yang namanya harga bandar ya. Harga bandar tidak terbatas, mau diangkat ke 1000 juga nggak jadi masalah gitu kan.
Nah, kalau saya nih ya, kalau saya mengandalkan kepala merah, artinya candle merah yang agak menonjol ke atas sedikit. Itu kan open gap ya, namanya open gap. Tapi ada di pucuk. Ya, beda gini nih teman-teman. Ini kan open gap nih, ini kepala merah nih. Kan udah target udah tercapai ya. Targetnya udah tercapai nih kepala merah ya. Di sini tidak tertutup, tapi di sini yang tertutupnya saya bilang shadow itu tidak berlaku buat saya. Katanya shadow udah nutup, enggak, harus tertutup sama body. Dan yang di sini nih di area harga 21 Mei ya, di area 326 sudah terpenuhi ya janjinya. Di sini di harga di tanggal 19 sudah terpenuhi ke 328, artinya ini sudah tertutup kepala merah ini. Targetnya mana lagi? Ini kan belum nggak keluar target nih, nggak keluar target kepala merah, nggak keluar. Kalau andaikan ini keluar dikit aja, itu kan menjadi target berikutnya. Karena ini tidak keluar, akhirnya kita mencari target sebelumnya, ada di area 445 ya, 445. Ini adalah kepala merahnya udah keluar di 445 sama yang tertingginya di 489. Ya mudah-mudahan bisa ke arah situ. Ada lagi di sini nih di 526 tuh kan. Makanya target berikutnya aja, yang terdekatnya aja dulu ya. Maaf ya. Berarti ya target berikutnya adalah di harga 439 kalau dikasih. Cuman hati-hati bisa turun ke harga wajar untuk PBP-nya di 224. Di area sini ya. Kalau sini udah bagus nih, kalau secara candle udah di bawah udah bagus ya. Jadi gitu teman-teman, jadi hati-hati aja ya. Istilahnya ini kan PBP-nya udah 224 ya berdasarkan PBP. Cuman ada namanya harga bandar ya, tidak terbatas kemanapun. Tapi kalau saya punya harga yang namanya harga kepala merah. Nah di sini ya, kepala merahnya udah ada di sini, sama untuk yang terdekatnya di area 491, terus ada 439. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Kalau penurunannya kita lihat di sini ada PR nggak? Di sini ada punya PR nih. Di 260 ada PR, sedikit lagi ya menyentuh 260. Terus ada yang paling rendahnya nih, ini gap juga sama nih. Tahun berapa ya, 2023 di 141. Itu juga target ya setelah IPO, bukan IPO ini sini. Ntar dulu. Ada lagi enggak? Di sini juga ada target nih ya, di 120 juga nih, ada gap juga di sini ya. Jadi kalau dia penurunan, saya suka mengandalkan gap aja. Ya ya, harga IPO sini IPO ya. Oh dia pernah naiknya keren banget ya, dari harga berapa ini? Nah ini gap juga nih, hati-hati aja gap di sini ya. Gap open gap kan semuanya kan, hati-hati aja. Ada 82 gitu kan, ada di 77 ya, hati-hati aja area-area situ. Tuh ini kan sempat mati suri, sempat mati suri nih si GTBO itu ya. Kalau secara historis dia sempat mati suri di tahun 2022. Baru di-up lagi 2020 bulan Desember ya. Hati-hati aja ya teman-teman ya untuk yang punya saham GTBO ini ya. Tapi kalau yang masih punya sahamnya, contoh yang nyangkut ya, kita masih mengandalkan yang namanya emang harga kepala merah ya. Mudah-mudahan sih kepala merahnya tercapai ya. Karena mereka kepala merah itu adalah PR yang harus dituntaskan. Pada di sini udah tertuntaskan. Oke, sekian teman-teman, mudah-mudahan di emiten GTBO ini nanti ke depannya ada perkembangan, nanti saya kabarkan ya. Segitu ya. Ciao ya.